Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Kami hadir kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah Tuhan yang baik dan ingin menyelamatkan semua manusia. Oleh sebab itu, menjadi tugas dan tanggung jawab kami agar hal tersebut bisa tersampaikan kepada siapapun di dalam acara ini, di dalam link atau channel daripada Yusuf Manubulu, supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi Bapak Ibu yang sedang ada di persimpangan, kami berdoa supaya bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar. Dan bagi yang sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa kami supaya semua kita dikuatkan, supaya semua kita diberkati, supaya semua kita terus bertambah maju di dalam Tuhan. Yang terpenting di dalam hidup ini adalah mengenal Tuhan yang benar. Bukan hanya sekedar menjalani hidup dari sehari ke sehari tanpa tujuan yang jelas. Ingat bahwa kehidupan di dalam dunia ini adalah kehidupan yang singkat, bukan kehidupan yang kekal. Ya, manusia di dalam dunia ini seperti uap. Hari ini ada, besok sudah hilang, sudah tidak ada. Siang ada, kadang malam sudah tidak ada, karena meninggal atau mati. Oleh sebab itu, yang menjadi terpenting adalah agar kita benar-benar memiliki keselamatan, memiliki kehidupan kekal. Bagaimana caranya kita bisa memiliki kehidupan kekal? Tentunya kita harus berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan tentunya Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang dituhankan, tetapi Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia ada, Dia adalah Tuhan dari sananya. Kalau kita beriman kepada Tuhan yang salah, maka betapa celakanya hidup manusia. Betapa berbahayanya hidup manusia. Karena manusia akan menjadi tersesat. Manusia akan dikendalikan oleh kuasa setan, karena setan adalah rajanya penyesat. Dari Taman Eden, setan adalah penyesat semua manusia. Dia bukan hanya penyesat, tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Oleh sebab itu, mari perhatikan baik-baik perjalanan imanmu, jangan sampai engkau salah di dalam beriman. Yang perlu kita pastikan, yang perlu kita tegaskan di dalam roh, di dalam pikiran, di dalam logika kita, bahwa Tuhan yang benar itu hanya satu, tidak mungkin ada dua Tuhan. Ya, tidak mungkin ada dua Tuhan. Tuhan itu hanya satu. Nah, Tuhan yang benar inilah yang kita harus temui. Karena hanya Dialah yang bisa membawa kita ke surga. Kalau kita bertemu dengan Tuhan yang tidak benar, maka sudah pasti itu adalah sebuah penderitaan abadi. Karena manusia akan masuk di dalam penghukuman. Manusia akan binasa di dalam neraka yang kekal karena setanlah yang membawa manusia ke situ. Setan tidak ingin manusia selamat. Setan tidak ingin manusia mengalami kehidupan. Sejak dari Taman Eden itu sudah dilakukan oleh setan. Tuhan menciptakan kehidupan, tetapi setan datang dan membunuh manusia. Tuhan Yesus berkata, jangan makan buah itu, nanti kamu mati. Tetapi setan berkata, makan saja, jangan dengarkan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi berbahaya karena setan hadir untuk membodohi, menyesatkan siapapun manusia. Hanya Tuhan yang benar. Kebenaran itu hanya satu, tidak ada dua kebenaran. Maka pastikan baik-baik, jangan sampai Anda disesatkan sama setan.
Karena sejak dari Taman Eden, setan adalah rajanya penyesat. Dia akan membohongi manusia, dia akan datang membawa berita yang tidak benar, dia akan membuat Anda akhirnya mempercayai apa yang dia katakan. Ya. Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Kisah Rasul 4 ayat 12, "Dan keselamatan tidak ada di dalam nama lain selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Tidak ada di dalam nama lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa memberikan manusia keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengasihi kita semua. Kami sebagai hamba Tuhan mengasihi siapapun Anda. Oleh sebab itu, mari kita pastikan untuk kita berjumpa dengan Tuhan yang benar. Dan pada malam hari ini, lewat tayangan-tayangan yang kami hadirkan, baik itu sharing firman Tuhan, khotbah, maupun acara-acara kesaksian, dan juga tayangan-tayangan yang lain, kami terus hadirkan supaya setiap kita bisa, logika kita bisa mencerna, logika kita bisa berpikir lebih luas, supaya jangan sampai iblis hadir dan menyesatkan kehidupan manusia. Ya, manusia tidak punya kemampuan untuk menghindari penyesatan dari setan. Kita lihat Adam dan Hawa itu manusia yang kudus. Mereka ada di Taman Eden. Mereka bukan berada di diskotik. Adam dan Hawa itu tidak sedang melakukan transaksi mafia. Adam dan Hawa tidak sedang melakukan narkoba. Adam dan Hawa tidak sedang ingin membunuh orang lain, tapi ada di Taman Eden, ada di dalam persekutuan yang begitu kuat dengan Tuhan. Tapi dengan begitu mudah setan bisa sesatkan mereka. Ini adalah merupakan sebuah pemahaman yang sangat penting. Garis bawahi baik-baik bahwa manusia sangat mudah disesatkan oleh setan, sangat mudah dibodohi oleh setan. Karena setan akan selalu memasukkan pikiran-pikiran yang membuat manusia akhirnya mati dan binasa. Ya, salah satu yang dimasukkan setan di dalam pikiran manusia, jangan percaya Tuhan. Masa Tuhan berkolor? Nah, ini pikiran-pikiran setan yang dimasukkan di dalam pikiran manusia. Masa Tuhan berkolor? Ya. Masa Tuhan telanjang? Masa Tuhan dipantek di kayu salib? Masa Tuhan mati dan matinya di kayu salib? Masa Tuhan lahir dari rahim Maria? Nah, ini adalah penyesatan yang sangat-sangat mematikan yang dimasukkan di dalam pikiran manusia. Tetapi kalau kita sedikit lebih jauh mau mencermati, mempelajari kebenaran, maka kita akan tahu betul bahwa itu adalah semua tindakan kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Sekali lagi teman-teman, kami mengasihi siapapun Anda. Kami hadir bukan untuk memperbanyak orang Kristen, tapi kami hadir karena kami rindu mengajak siapapun kita untuk ayo kita sama-sama berjumpa dengan Tuhan yang benar, karena hanya Tuhan yang benar yang bisa membawa kita ke surga. Itulah tujuan kami. Sekali lagi, kami hadir bukan supaya agama Kristen bertambah banyak. Itu mah tidak penting. Bahkan itu cuma merepotkan banyak orang. Karena di kelurahan, di data kependudukan, akan terlalu sibuk mengganti-ganti KTP. Ya, itu bukan tujuan kami. Itu tidak penting dan tidak ada nilainya sama sekali. Yang penting adalah kami sudah dikasihi Tuhan, kami sudah ditolong Tuhan, kami sudah diselamatkan Tuhan. Bagaimana caranya supaya orang lain juga bisa mengalami keselamatan itu? Makanya kami terus menghadirkan tayangan-tayangan yang kiranya membuka wawasan pikiran siapapun yang ada di dalam link ini. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan
kesaksian dari narasumber kita, di mana tentu imannya dari iman yang berbeda. Oke, kita sapa dulu Ibu Sari. Selamat malam, Ibu Sari. Ya, selamat malam. Salam, Pak. Apa kabar, Ibu Sari? Baik, puji Tuhan. Baik-baik, Pak. Haleluya. Ya, orang kalau sudah berjumpa Tuhan Yesus itu wajahnya berbeda. Ada Amin. sukacita, ada damai, ya, tidak emosional, tidak marah-marah, Amin, amin. tidak dendam, tidak iri hati, tidak membenci. Sekalipun itu muncul di dalam pikiran manusia, tapi ada Roh Kudus yang mengendalikan. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan selalu diarahkan kepada sebuah kebenaran, ya. Kenapa manusia suka melakukan kejahatan? Karena manusia dipenuhi dengan kebencian, iri hati, ya. Ada orang yang pindah agama, dia benci, dia marah sekali. Bahkan dia lakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Ya, kebencian itu bukan dari Tuhan, teman-teman. Kebencian itu dari setan, ya. Jadi jangan sampai Anda dikuasai setan, tetapi Anda mengira bahwa Anda adalah orang yang bertuhan. Hati-hati, setan ini permainannya sangat-sangat jahat dan sangat licik. Tetapi orang yang berjumpa dengan Tuhan akan terpancar kasih yang menyejukkan bagi banyak orang. Terima kasih Ibu Sari sudah hadir di tengah-tengah kita, dan pada kesempatan ini saya akan diskusi dengan Ibu. Saya akan coba menggali bagaimana Ibu di dalam apa namanya, di dalam iman Ibu yang sebelumnya, ya. Ibu ya, Pak. Adalah seseorang yang berasal dari iman yang berbeda, yaitu dari Muslim, atau ya. dulunya kan beragama Islam, ya Bu? Iya, Pak. Ya. Nah, Ibu bisa ceritakan nih kepada kami bagaimana kehidupan Ibu di dalam keislaman waktu masih sebelum mengenal Tuhan Yesus. Misalnya kegiatan-kegiatan apa saja yang Ibu lakukan? Ibu belajar di sekolah seperti apa tentang agama, orang tua mendidik seperti apa, atau mungkin Ibu di pesantren, atau mungkin di pendidikan-pendidikan pengajian. Ibu bisa ceritakan dulu kepada kami, seperti apa Ibu dulu di dalam agama Ibu yang sebelumnya. Silakan Ibu. Ya, shalom. Terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Sari. Saya punya suami, punya 3 anak. Anak saya yang paling besar sudah bekerja sambil kuliah. Anak saya yang kedua perempuan, kelas 3 SMK. Dan sama Tuhan dikasih bonus lagi, adik kecil yang saat ini berumur 3 tahun setengah. Bersyukur saya sampai tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun, itu penyertaan Tuhan. Tadi kami dengan rombongan berangkat dari Temanggung jam 6 dan sampai di Semarang jam 8 malam. Pada kesempatan malam hari ini saya mau menyaksikan atau bercerita tentang masa kecil dulu saya terlebih dahulu. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim, orang tua, kakak-kakak saya Muslim semua sampai saat ini. Dan seperti pada umumnya saya sekolah sampai kelas 6 SD, dan setelah itu saya lulus, dan kedua orang tua saya rindu untuk menyekolahkan saya atau memasukkan saya ke pondok pesantren. Dan pada saat itu saya mengikuti apa yang menjadi kerinduan orang tua saya. Saya mengikuti, saya dimasukkan ke pesantren, dan di pesantren juga diajarkan tentunya kedisiplinan. Dan untuk kegiatan hari-hari kami diajarkan
mengaji, membaca sampai kurang lebih saya 3 tahun tinggal di pesantren, dan setelah 3 tahun saya keluar dari pesantren, saya sudah menginjak remaja dan saya kepingin bekerja, dan di masa remaja saya itu saya jauh dari kedua orang tua. Saya merantau, pertama kali saya tinggal di Semarang dan pindah ke Bandung, agak lama juga di Bandung. Dan dalam saya bekerja itu saya mengikut orang Kristen. Saya mengasuh anak bayi di sana dan sampai umur 4 tahun, dari baby sampai umur 4 tahun. Ya, Bu Sari, Ibu Ya. mungkin bisa ceritakan dulu pendidikan yang Ibu terima di di pesantren seperti apa, terus di Ya. orang tua seperti apa, atau mungkin di sekolah seperti apa pendidikannya. Ya, misalnya Ya. disuruh sholat, suruh ngaji atau apa gitu. Ya, seperti Ya. apa dulu Ibu dididik Ya, pada waktu itu? sewaktu sebelum masuk pesantren, seperti biasa orang tua mengajarkan untuk ngaji dengan anak-anak di kampung gitu, untuk sholat 5 waktu seperti itu, Pak. Ya. Terus ya, ketika masuk di pesantren juga diajarkan seperti itu, tapi lebih ditekankan untuk belajar membaca bahasa Arab, dan yang mana saya juga kurang mengerti gitu. Ya. Untuk tingkatan-tingkatan di pesantren itu kan ada kitab apa, saya juga udah nggak inget gitu kan, yang jelas hanya diajarkan untuk membaca dan membaca gitu, Pak. Oke. Terus kalau misalnya kegiatan-kegiatan syariat yang dimintakan atau yang dimintakan oleh ustadz atau orang tua untuk Ibu lakukan, berarti itu kan Ibu harus penuhi ya di dalam kegiatan keagamaan. Nah, kalau misalnya Ibu tidak penuhi, konsekuensinya itu apa, Bu? Ya, orang tua memberitahu kalau kamu tidak lakukan ini, misalnya sholat 5 waktu, kamu tinggalkan gitu kan, kamu dosa, cuman seperti itu aja. Cuma dikatakan dosa aja. Ya. Oke. Terus kalau di pesantren konsekuensinya apa? Kalau Ibu kan sempat mengenyam pendidikan juga dari pesantren. Apa yang Ibu terima konsekuensinya kalau Ibu tidak melakukan istilahnya didikan-didikan yang ada di dalam pesantren? Kalau zaman saya itu waktu dulu kalau tidak melakukan apa yang diperintahkan sama Pak Ustadz gitu ya, paling kasih hukuman untuk bersihin kamar sebelah atau untuk memasak buat teman-teman sekamar begitu, Pak. Kalau dikasih tugas begitu ya? Iya. Kasih tugas lebih? Iya. Oke. Terus ajaran-ajaran yang Ibu pahami itu seperti apa? Misalnya berinteraksi dengan misalnya dengan non Muslim, dengan Kristen, itu seperti apa yang Ibu pahami pada waktu itu? Bagaimana didikan dari ustadz-ustadz yang mengajar pada waktu itu, Bu? Kalau untuk berbeda keyakinan itu tidak pernah diberitahu, Pak. Jadi yang diajarkan hanya kalau di Islam tuh harus begini, harus sholat 5 waktu, misalnya begitu. Tidak ada misalnya kalau dengan orang Kristen jangan dekat-dekat, atau mungkin kalau dengan orang Kristen itu kafir. Ada nggak Ibu menerima misalnya doktrin seperti itu pada waktu Ibu masih di Muslim dulu? Iya, waktu kecil itu begitu. Kalau di keyakinan selain Islam itu disebutnya kafir begitu.
Iya, iya, iya. Yang mengajarkan itu dari apa? Dari orang tua atau dari ini? Dari pesantren loh? Dari ustadz, ngaji dulu waktu kecil di kampung, Pak. Oh, dari ustadz ngaji dulu. Iya. Terus bagaimana diajarkan kalau selain Islam berarti kafir? Terus bagaimana dalam pergaulan? Apa yang ibu pahami dengan ajaran misalnya kalau selain Islam berarti kafir. Nah, terus bagaimana Iya. ibu berinteraksi dengan di luar gitu loh? Dengan kalau keluar kan berhadapan dengan tentu ada yang non Muslim gitu loh. Bagaimana ibu punya ini? Sewaktu saya kecil itu malah belum pernah bertemu dengan berteman pun belum pernah, kalau semasa sekolah belum pernah berteman dengan orang yang beda keyakinan gitu, Pak. Tetapi setelah remaja, setelah bekerja, saya sudah berteman, bahkan mengikut bekerja dengan orang Kristen. Oh, jadi ibu kerja di perusahaan yang pemimpinnya adalah Kristen. Iya. Oke, oke. Terus ibu dalam kondisi seperti itu, apa yang ada di dalam hati ibu? Ini tempat kerja saya kafir nih. Atau ibu dengan melihat suasana seperti itu, apa yang ada di dalam pikiran ibu pada waktu itu? Pada waktu itu saya nggak ada pikiran saya mengikut orang kafir, begitu tidak ada, Pak. Bahkan saya kan mengantar anak-anak bosnya itu pergi sekolah minggu, mengikut ke gereja, begitu. Iya, iya. Padahal ibu pernah mengenyam pendidikan di pesantren ya selama berapa 3 lama tahun. waktu itu? 3 3 tahun. tahun ya? Iya. Iya, iya, iya. Oke, 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 baik, Bu. Terus di dalam menjalani itu, ibu termasuk orang yang taat apa bagaimana? Di dalam keislaman pada waktu itu? Iya, saya termasuk orang yang taat, Pak. Ya, misalnya apa saja yang ibu taati pada waktu itu? Kegiatan Ya, apa saja? ya yang pertama tentunya sholat 5 waktu, kewajiban orang muslim gitu kan. Terus mengikuti pengajian-pengajian seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Terus apa lagi? Puasa? Puasa, ya. Terus apa lagi, Bu? Ya, kalau diajarkan sama orang tua tentunya kan hal-hal yang baik-baik, Pak. Meskipun orang tua saya masih muslim juga, cuman bergaul juga tidak boleh sembarangan seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi ibu termasuk orang yang taat ya di dalam keagamaan pada waktu itu ya? Iya, mengikuti nasihat orang tua. Apa motivasi ibu menjadi orang yang taat? Motivasi saya ya untuk menyenangkan hati orang tua dan tentunya takut dosa gitu, Pak. Karena kan orang tua menyampaikan kamu berdosa kalau tidak begini-begini seperti itu. Menjadi orang yang baik di mata orang tua dan juga tentu di lingkup yang lebih luas ya. Iya, Pak. Terus di dalam perjalanan ibu, bagaimana ceritanya sampai ibu bisa mengenal Tuhan Yesus? Ya, awal mulanya saya mengenal Tuhan Yesus berjalan dari saya menikah dengan suami, karena suami dari Kristen, saya Muslim, dan kami menikah. Meskipun berjalan dalam beberapa waktu terhitung bulan, mungkin kami masih masing-masing gitu, Pak. Dan masuk tahun pertama kami menikah, kami mempunyai anak yang pertama, kami menikah tahun 2000, dan tahun 2001 kami mempunyai anak yang pertama. Mulai timbul pikiran saya itu,
tidak nyaman gitu, berjalan berumah tangga tapi punya keyakinan masing-masing gitu, Pak. Oh ya. Kita balik sedikit dulu, Bu. Di dalam pelajaran-pelajaran yang Ibu terima baik dari pesantren maupun dari orang tua atau mungkin di sekolah juga kan ada pendidikan agama. Iya. Ya, Ibu baca Al-Qur'annya bagaimana, Bu? Rajin taat apa bagaimana pada waktu itu? Baca Al-Qur'an waktu itu masih di anak-anak masih di SD juga kan ada khatam gitu ya, Pak ya. Jadi sampai khatam, sampai 30 juz gitu. Oh, Ibu Terus sudah khatam juga baca Al-Qur'annya? Iya, sudah khatam. Terus untuk masuk pesantren kan diulang lagi itu untuk dari awal lagi gitu, Pak. Sampai 30 sampai harus khatam begitu. Iya, ya. Berarti beberapa kali khatam ya kalau dilihat dari perjalanan iman Ibu ya? 2 kali, Pak. 2 kali di kampung anak-anak dan di pesantren 1 kali. Iya, iya. Baik, baik. Terus Ibu kalau baca Al-Qur'an begitu Ibu paham nggak artinya atau cuman sekedar baca aja? Itu, cuman sekedar bisa membaca saja dan artinya saya tidak tahu. Artinya Karena Ibu tidak? Iya, halo? Tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Kenapa Ibu tidak tahu? Apa karena bahasa asing atau karena apa? Atau Iya. memang tidak ada artinya? Ya, ini ketika saya di pesantren dulu itu kan yang dituntut hanya lancarnya membaca saja, Pak, gitu. Jadi tidak tahu artinya. Tidak dituntut untuk baca dan memahami arti waktu itu? Tidak. Oke, oke, oke. Oke, Bu. Jadi berarti pada dasarnya Ibu adalah orang yang hanya membaca, yang penting lancar, terus mengucapkannya dengan benar begitu? Dengan benar menurut bahasa Arab yang dibaca itu. Tidak peduli Ibu paham atau tidak itu tidak jadi masalah? Pada waktu itu saya tidak mempermasalahkan itu, Pak. Yang penting saya bisa baca, lancar membaca gitu. Bukan, bukan. Maksud saya dari pendidik, dari ustadznya, itu mereka permasalahkan nggak kalau Ibu tidak paham artinya? Atau nggak masalah, Ibu yang penting baca aja, yang penting bunyinya benar sudah? Bagaimana yang Ibu alami pada waktu itu? Yang saya alami pokoknya saya bacanya benar dengan menurut tulisan Arab itu saja dan Ustadz juga mengatakan kalau sudah benar, benar begitu. Tidak dituntut ini artinya apa begitu, Pak. Oke, oke, oke. Terus Ibu di dalam doa-doa Ibu tentunya waktu masih di iman yang lama ya, artinya masih di kepercayaan yang sebelumnya, Ibu pernah nggak berdoa kepada Tuhan Ibu di agama yang lama? Ya, dalam berdoa saya pada waktu itu meminta sesuatu begitu kepada Tuhan di agama, di dalam keyakinan yang lama, pernah nggak Ibu lakukan? Misalnya ada sesuatu yang Ibu inginkan terus Ibu minta sama Tuhan Ibu di agama yang sebelumnya gitu. Ada nggak pernah Ibu lakukan itu? Iya, itu diajarkan orang tua. Ada, Pak, memakai bahasa Jawa. Kalau di tempat tinggal saya kan pakai bahasa Jawa. Jadi menyampaikan doa itu kalau tidak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa. Sedangkan bahasa Arab itu saya nggak tahu artinya begitu. Oh, tapi diperbolehkan Ibu berdoa dalam bahasa Jawa? Boleh. Sama ustadznya diperbolehkan, sama ustadznya apa sama orang tua yang memperbolehkan? Sama orang tua. Kalau sama ustadznya kebanyakan itu pakai bahasa Arab. Yang pokok-pokok seperti itu, Pak. Kalau sama ustadznya tidak diperbolehkan apa bagaimana, Ibu? Untuk memakai bahasa Jawa itu? Ya. Dulu tidak diajarkan gitu, Pak.
Berarti itu sesuatu yang Ibu jalani secara pribadi ya, memakai bahasa Iya, Jawa? iya. Hmm. Terus bagaimana Ibu, ada hasilnya enggak? Misalnya Ibu minta minta sepeda motor, ada ini enggak, ada jawaban enggak dari waktu Ibu berdoa di dalam keyakinan sebelumnya? Yang saya rasakan itu banyak yang tidak terjawab gitu ya Pak, karena saya mungkin tidak sungguh-sungguh seperti sekarang gitu kan. Oh, iya iya iya. Maksudnya Ibu tidak sungguh-sungguh ke Tuhannya apa bagaimana pada waktu Iya, itu? ke Tuhannya dan menyampaikan doanya itu kan tidak seperti yang Hmm. saya pahami seperti sekarang. Iya, kenapa Ibu tidak sungguh-sungguh? Karena Ibu tidak mengerti atau memang karena tidak ada jawaban atau tidak terrealisasi apa yang Ibu doakan? Ya, yang pertama mungkin saya kurang mengerti atau kurang paham begitu dan banyak juga yang tidak terjawab gitu mungkin ya Pak. Gitu ya. Oke Iya. oke. Oke, sekarang kita kembali, kita lanjut. Ibu bertemu dengan seorang laki-laki yang imannya berbeda, yaitu orang yang percaya Tuhan Yesus begitu ya? Iya. Oke, terus bagaimana reaksi Ibu waktu ketemu dengan laki-laki yang menjadi suami sekarang, sementara Ibu kan muslim nih, Iya. sementara Ibu kan muslim. Terus bagaimana respon Ibu waktu ketemu laki-laki yang non-muslim? Apa yang ada di dalam pikiran Ibu pada waktu itu? Pertamanya saya tidak tahu kalau suami saya itu mulanya belum tahu kalau ketika pacaran belum tahu kalau agamanya Kristen gitu. Tapi lama-kelamaan tahu dan saya tidak masalah gitu Pak. Oh gitu ya. Tapi memang suami Ibu juga seorang murtadin apa bagaimana nih? Maksudnya bagaimana? Maksudnya suami Ibu itu orang yang dari muslim juga atau memang dia Kristen dari lahir? Kristen dari lahir suami saya. Oh, Kristen dari lahir ya. Jadi Ibu nanti setelah pacaran baru tahu bahwa laki-laki atau yang sekarang jadi suami, dia adalah orang Kristen. Tapi Ibu tidak mempermasalahkan. Tidak mempermasalahkan. Ya. Oke, mic-nya jangan ditutup, Bu. Agak ini supaya suaranya agak besar. Ya. Ya. Ya agak tangannya agak ke bawah sedikit jari-jarinya. Ya, agak dekat mulut, Bu, supaya lebih besar suaranya. Oke. Nah, terus Ibu berkeluarga, waktu Ibu berkeluarga dengan cara apa nih? Cara Islam apa Kristen? Dulu menikah saya secara Islam, Pak. Cara Islam. Iya. Berarti suami yang mengalah gitu. Suami yang mengalah gitu dulu tuh. Cuman bukan berarti dia masuk muslim memang hanya karena untuk Pernikahan. persyaratan-persyaratan. Iya. Ibu yang minta apa suami yang merelakan untuk menikah Islam? Itu dukungan dari keluarga saya gitu, Pak. Oh, jadi Supaya keluarga Ibu iya, meminta supaya pernikahannya dilangsungkan secara Islam. muslim, secara Iya, Islam. iya. Oke. Tapi suami tidak berkeberatan. Tidak waktu itu. Nah, keluarga Ibu tahu nggak kalau ini orang Kristen suaminya? Waktu mula-mula kami menikah itu belum, Pak. Kami masih menutupi karena takutnya Oh, nanti nggak boleh seperti itu. Makanya dilakukan di secara Islam seperti itu. iya iya iya. Jadi tidak diberitahu ya Iya, waktu bahwa itu belum tahu suami itu adalah ternyata orang Kristen. Kristen. Iya. Nah, setelah Ibu menikah, tadi Ibu bilang setelah punya anak, terus kemudian mulai timbul satu langkah untuk
memikirkan tentang iman daripada anak-anak, begitu ya, Bu? Iya, betul. Oke, terus bagaimana kelanjutannya? Ibu bisa ceritakan? Iya. Ya itu tadi awal mulanya saya bingung untuk mendidik anak gitu kan, nggak mungkin kalau suami sendiri, saya sendiri, dan pada saat itu juga saya mengalami, merasa tidak nyaman gitu, Pak. Iya. Dan timbul dari hati saya sendiri, saya pribadi untuk mengikut suami dan, lambat laun masih kadang-kadang gitu saya mengikut ibadah atau pas mungkin setahun sekali pas Natal aja gitu, saya ikut ke gereja seperti itu. Hmm. Iya, Jadi terus, waktu ibu mau ikut ke gereja itu perasaan bagaimana? Ibu kan seorang muslim, seorang muslimah gitu loh. Apa yang membuat ibu kok mau berani mau datang ke gereja? waktu itu saya tinggal dengan mertua di Cianjur, kebetulan di lingkungan situ semua orang Kristen dan dekat gereja gitu, jadi sangat mendukung gitu, Pak. Oh, jadi sangat mendukung Iya. dan hati ibu juga tidak mempermasalahkan itu ya? Tidak mempermasalahkan dan, eee, justru malah merasa nyaman gitu. Oh, merasa nyaman kalau bisa ikut ke gereja. Iya. Tetapi, waktu di awal-awal sudah langsung, ikut Kristen apa masih istilahnya menjajaki dulu? Baru ngikut-ngikut dulu. Masih menjajaki dulu? Iya. Ya, berarti terus bagaimana setelah Ibu ikut-ikut dulu itu, apa yang Ibu temukan di dalam kekristenan pada waktu itu? Apa yang Ibu rasakan, "Oh ini Tuhannya saya harus ikuti ini," gitu loh. Apa yang terjadi dengan Ibu pada waktu itu? Ya mulanya saya ikut, kalau di gereja memuji Tuhan gitu, saya merasa sukacita, merasa senang gitu kan. Hmm, Terus, eee, lama-lama dengan dengerin firman Tuhan gitu, saya merasa tersentuh dan saya semakin yakin gitu bahwa saya harus ikut suami, saya harus ikut masuk Kristen seperti itu, Pak. ikut Tuhan Yesus? Iya. Oke. Terus, kenapa? Berarti Ibu ada perbandingan, kan Ibu ikut ke gereja, nyanyi, ada sukacita, dengar firman Tuhan, iman Ibu bangkit. Nah, Iya. kalau sebelumnya bagaimana di iman sebelumnya? Apakah Ibu, tidak merasakan seperti itu? Tidak merasakan seperti itu dan tidak seluas itu yang saya rasakan dalam pengalaman saya gitu, Pak. Hmm. Iya iya iya. Jadi artinya Ibu di iman sebelumnya hanya menjalankan tanpa memahami pengertian yang apa, yang sesungguhnya ya. Cuman berarti Iya. istilahnya Ibu karena memang dari lahir muslim, terus didikan orang tua, terus didikan, di apa, kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi Ibu ternyata tidak paham ya waktu itu ya? Iya. Oke, terus Ibu ikut Tuhan Yesus, Ibu mulai mengalami sesuatu yang real, Iya. sesuatu yang nyata. Iya, betul. Oke. Terus berapa lama Ibu, istilahnya di dalam mengikuti gereja, ibadah, nyanyi-nyanyi, dengar firman Tuhan, sampai Ibu menjadi yakin dan mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus gitu loh. Berapa lama Ibu menjalani itu? Itu kurang lebih 2, 3 tahun, Pak. Sampai saya, rundingan dengan suami setelah saya yakin untuk mengikut Tuhan Yesus gitu kan. Jadi kami, eee, dulu nikahnya di KUA dan kami diulang untuk diberkati di gereja seperti itu. Dulu nikahnya di KUA. Iya. Oh, terus kemudian setelah Ibu yakin ikut Tuhan Yesus,
kemudian nikah ulang, Iya, pemberkatan di diberkati gereja. pemberkatan di gereja, iya. Dalam jangka waktu kurang lebih 2 atau 3 tahun begitu ya? 2 tahun, iya. Saya punya anak 1 itu, Pak. Iya. Nah, itu berarti Ibu sudah keyakinannya sudah begitu kuat sehingga Ibu memutuskan untuk meninggalkan agama Ibu yang lama. Iya. Nah, apa yang terjadi setelah Ibu putuskan itu? Bagaimana dengan kondisi iman Ibu, kondisi rohani Ibu setelah Ibu ikut Tuhan Yesus? Ya, tentunya saya bisa lebih memahami apa yang harus saya lakukan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti itu. Jadi ketika saya mengikut Tuhan Yesus, saya bisa lebih bisa mengendalikan diri, lebih bersabar menghadapi segala sesuatu, seperti itu, Pak. Jadi itu yang saya rasakan itu adalah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, dengan pengertian bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang nyata dan bisa mengubahkan sikap Ibu ya, sifat Ibu gitu ya. Iya. Iya, iya. Sifat yang paling menonjol yang berubah itu sifat apa, Bu? Setelah Ibu ikut Tuhan Yesus, misalnya dulu istilahnya ada hal-hal yang membuat Ibu juga artinya tidak nyaman dengan sifat seperti itu. Setelah ikut Tuhan Yesus kok jadi berubah jadi baik gitu loh. Apa sifat apa itu yang paling menonjol, Bu? Sifat mungkin yang dulu saya tidak sabaran, jadi saya lebih sabar, lebih bisa mengampuni sama sesama yang mungkin menyakiti atau mengganggu saya, seperti itu. Jadi Ibu bisa lebih sabar ya ceritanya ya? Iya. Bisa mengampuni ya? Iya. Oke. Bu, sekarang Ibu bisa ceritakan setelah Ibu ikut Tuhan Yesus itu bagaimana reaksi keluarga, Bu? Atau teman-teman atau apa mungkin Ibu ustadz-ustadz dulu yang pernah mengajar Ibu, bagaimana reaksi mereka setelah Ibu ikut Tuhan Yesus? Kalau yang saya rasakan reaksi mereka biasa saja ya, Pak. Bahkan untuk orang tua saya kalau ada kegiatan dari gereja gitu, pas giliran di rumah gitu, mendukung seperti itu. Oh, mereka Tidak mendukung masalah, ya? tidak mempermasalahkan. Tidak mempermasalahkan ya? Oke, berarti Ibu istilahnya dari keluarga yang moderat ya, artinya lingkungannya juga lingkungan yang moderat ya, artinya ya silakan itu pilihan masing-masing ya. Iya. Oke, kalau di tempat kerja? Kalau di tempat kerja juga nggak masalah. Soalnya kan banyak juga yang berbeda. Iya, banyak juga yang berbeda agama. Ibu pernah merasakan tekanan nggak dari pihak-pihak sebelah, misalnya ada yang tidak suka terhadap perpindahan Ibu kepada Tuhan Yesus? Ada nggak Ibu pernah mengalami tekanan? Yang saya rasakan tidak ada itu, Pak. Tidak ada ya? Ya. Ya, baik. Ya, puji Tuhan. Ya, artinya memang ada hal-hal yang istilahnya yang berbeda dengan apa yang terjadi dengan Ibu, yaitu Ibu berada di lingkungan yang moderat, orang tua yang moderat, juga situasi yang istilahnya tidak mempermasalahkan dengan perpindahan Ibu dari Islam kepada Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya mujizat-mujizat apa saja yang Ibu alami setelah Ibu percaya Tuhan Yesus? Mujizat yang saya alami tidak terhitung mungkin ya, Pak ya. Banyak sekali pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Bukan berarti dalam hidup saya dalam berumah tangga itu tidak ada masalah. Justru setelah berjalan beberapa tahun saya semakin yakin dengan Tuhan Yesus, makin banyak sekali cobaan dan Tuhan menyertai saya gitu. Saya dapat melewati semuanya itu gitu, Pak. Kalau dihitung mujizat Tuhan itu tidak terhitung bagi saya. Ya.
Oke, berarti banyak mujizat yang Ibu alami ya? Iya. Ya, luar biasa. Berarti Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang nyata. Artinya firman-Nya bukan sekedar huruf-huruf yang tertulis di dalam buku, tapi firman-Nya dibuktikan bahwa janjinya, perkataannya ya dan amin. Terbukti bahwa dia adalah pribadi yang maha kuasa, dia sanggup menolong ibu, dia sanggup Iya. membebaskan ibu di dalam tekanan, pencobaan, dan juga hal-hal yang mungkin membuat ibu kadang-kadang tidak berdaya di dalam kehidupan ini. Iya. Terus mujizat yang paling berkesan apa, Bu, setelah ikut Tuhan Yesus? Bisa bagi kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini. Mujizat apa yang paling berkesan setelah Ibu percaya Tuhan Yesus? Mujizat yang paling terkesan ketika saya menghadapi masalah, sebetulnya yang terkena masalah itu adalah suami saya, tapi Tuhan berikan pertolongan yang luar biasa buat suami saya dan juga buat saya dan juga buat anak-anak saya. Mungkin saya tidak bisa mengucapkan di sini, cuman hanya Tuhan yang tahu gitu, Pak. Oke. Berarti ada mujizat yang luar biasa ya, yang artinya Tuhan nyatakan kepada orang yang percaya kepada Dia ya. Iya. Oke. Puji Tuhan. Teman-teman, mujizat adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena di dalam perjalanan hidup kita banyak hal yang kadang-kadang membuat kita angkat tangan, membuat kita tidak berdaya, kadang-kadang membuat kita putus asa, kadang-kadang membuat kita pengen berhenti, kadang-kadang membuat kita pengen mundur. Tetapi Tuhan Yesus adalah penolong dan Dia adalah yang maha kuasa. Dia berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia maha kuasa. Dia tidak berkata, marilah kamu yang punya persoalan kecil, karena aku hanya bisa tolong yang kecil-kecil. Ya, kalau dia bicara seperti itu berarti dia bukan Tuhan. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya, kalau manusia letih lesu dan berbeban berat, artinya manusia sudah ada di ambang kehancuran. Nah, siapa yang bisa berbicara seperti itu? Siapa yang bisa berkata seperti itu? Siapa yang bisa berfirman seperti itu? Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Hanya Tuhan yang sanggup mengatakan seperti itu. Tidak ada manusia, tidak ada nabi, tidak ada rasul yang sanggup bicara seperti itu. Karena semua manusia penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, beban-beban hidup. Saya baca di dalam perjanjian lama begitu banyak nabi yang kadang-kadang mereka putus asa. Bahkan Daud pun pernah putus asa, ya. Rasul-rasul juga mereka mengalami tekanan yang begitu hebat. Tidak ada yang pernah berani berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan yang benar, hanya Tuhan Yesus yang berfirman dengan jelas. Kenapa? Karena Dia maha kuasa, teman-teman. Dia di atas segala-galanya. Tidak peduli berapapun besar bebanmu, tidak peduli berapa besar kelesuanmu, tidak peduli berapa besar keletihanmu, tidak peduli. Ya, siapa saja yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan dengar baik-baik, firman Tuhan adalah firman kebenaran. Karena apa? Karena Dia tidak berkata, marilah kamu orang-orang Kristen, ya, karena aku akan menolong kamu. Kalau dia seperti itu, dia bukan Tuhan. Itu penyesat itu kalau dia seperti itu. Karena kalau Tuhan itu untuk semua bangsa, untuk semua manusia, untuk siapa saja. Makanya firman-Nya sempurna. Tidak ada celah sedikit pun. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau dia hanya Tuhan orang Kristen, saya tidak mau ikut dia. Berarti dia penyesat. Ya. Makanya Tuhan Yesus punya firman itu luar biasa. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oh, haleluya. Siapapun Anda, jika Anda letih, jika Anda lesu, jika Anda punya beban berat, Tuhan Yesus menanti Anda. Tuhan Yesus mengundang
Tuhan Yesus ingin merangkul. Tuhan Yesus ingin supaya Anda tertolong, Anda dibebaskan dari keletihan, dari kelesuhan, dari beban berat, dari semua apa yang membuat Anda menjadi tertati-tati di dalam hidup ini. Dia cinta semua manusia, dia mengasihi kita. Bu Sari, Iya. pertanyaan saya nih, kira-kira ada keinginan Ibu enggak untuk meninggalkan Tuhan Yesus? Kalau misalnya ada Tidak ada. tawaran nih, ada tawaran dari keluarga atau dari teman-teman yang dari seberang, dari agama Islam, ayo Ibu Sari balik lagi ke ini, nanti kami akan bantu atau tolong atau misalnya kasih apa? Kasih dukungan. Kira-kira Ibu ada kepengen nggak untuk balik, Bu? Tidak, karena saya sudah punya penolong dan pembantu yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya, ya. Orang kalau berjumpa dengan Tuhan yang benar, dia akan begitu kuat dan dia akan begitu pasti, begitu yakin, ya. Oke, Ibu, mungkin Ibu bisa memberikan pesan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini, mereka yang belum kenal Tuhan Yesus. Kira-kira apa pesan Ibu kepada mereka? Karena waktu kita kan sangat singkat di dalam dunia ini. Jangan sampai banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Kira-kira pesan apa yang Ibu mau sampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini? Silakan Ibu. Baik, buat teman-teman yang menyaksikan acara pada malam hari ini, saya secara pribadi rindu buat teman-teman agar jangan lambat untuk mengenal dan mengikut Tuhan Yesus, karena kita hidup di dunia ini hanya mampir saja dan kita akan kembali ke rumah Bapa yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Dan teman-teman, demikianlah apa yang bisa dibagikan Ibu Sari pada malam hari ini. Bagaimana perjumpaannya dia dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya ini bisa menguatkan, memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan juga bisa menjadi pencerahan bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Supaya kita bisa mengalami hal-hal yang apa yang menjadi kerinduan kita selama ini. Yang terutama adalah supaya kita bisa masuk surga. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kepastian, di dalam Tuhan Yesus ada jaminan yang sempurna, ya. Tidak ada mudah-mudahan atau tidak ada istilahnya kata-kata yang mengandung keraguan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus itu adalah ada kepastian yang sempurna bahwa hanya Dia jalan keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Oke, teman-teman, doa kami buat Anda semua, Tuhan Yesus sumber kebaikan, terus mencurahkan kasih karunia-Nya, supaya kita semua dikuatkan, dan yang belum percaya kepada Dia, kiranya kasih karunia oleh kuasa Roh Kudus menjamah kita semua dan membawa kita pulang ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Sari buat kesaksian yang luar biasa. Doa kami terima juga kasih buat Ibu. kembali. Ya, puji Tuhan. Dan teman-teman, kita akan berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.